Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, militer Israel merilis visual yang menunjukkan kerusakan di pangkalan udara yang disebabkan serangan udara Iran Sabtu waktu setempat. Inilah kerusakan kecil di pangkalan udara Nevatim Israel. Juru bicara militer Israel menyebut pangkalan udara ini tetap beroperasi pasca serangan roket Iran. Puluhan pesawat tempur Israel dikerahkan untuk membantu pertahanan udara Israel. Juru bicara militer Israel mengklaim berhasil mencegat 99% dari lebih 300 rudal dan drone yang diluncurkan Iran. Ya Allah. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi puluhan rudal dan pesawat tak berawak yang diluncurkan ke Israel berhasil mencapai target. Tindakan ini sebagai bentuk balasan sekaligus hukuman atas serangan Israel baru-baru ini terhadap kedutaan besar Iran di Suriah. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan serangan itu didasarkan pada pasal 51 Piagam PBB. Iran akan tegas mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasionalnya. Pasca serangan Iran ke Israel, Yordania yang sempat menutup wilayah udaranya pada Minggu kemarin mengumumkan telah membuka kembali wilayah udaranya. Sebelumnya, saudara, pada hari Sabtu ketika Iran melancarkan serangan drone dan rudal terhadap Israel, otoritas penerbangan sipil Yordania sempat menutup sementara wilayah udaranya untuk semua pesawat yang masuk dan keluar serta transit dengan alasan meningkatnya risiko keamanan. Pemerintah Amerika Serikat melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memastikan negaranya tak akan terlibat dalam perang dengan Iran pasca serangan negara tersebut ke Israel. Kirby mengatakan Amerika menghormati sikap Israel jika akan merespon serangan tersebut. Namun Amerika tidak menginginkan perang meluas di kawasan tersebut. Now, whether and how the Israelis will respond, that's going to be up to them. We understand that and respect that. But the president's been very clear. We don't seek a war with Iran. We're not looking for escalation here. We will continue to help Israel defend itself. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 115 WNI yang menetap di Israel. Kemlu memastikan tidak ada WNI yang terdampak serangan Iran. Akibat serangan itu, ruang udara sejumlah negara berpotensi ditutup demi keamanan penerbangan komersial. Kementerian Luar Negeri pun mengimbau WNI menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel dan Iran. Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran. Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel maupun ke Iran. Saudara, serangan Iran ke Israel meningkatkan suhu politik di Timur Tengah. Militer Iran menyebut telah menyiapkan operasi lebih besar jika Israel membalas serangan udara itu. Seberapa besar kekuatan militer Iran dan Israel? Apakah situasi ini akan menyeret negara-negara lain dalam perang? Kita bahas bersama peneliti hubungan internasional CACS Peter Pandi dan juga pendiri Sinergi Policies Dina Prapto Raharja. Selamat sore Mas Peter dan Mbak Dina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Ya Mas Peter, kalau Anda melihatnya ini, militer Iran mengklaim akan menyiapkan operasi lebih besar lagi jika Israel membalas serangan udara Iran ini. Seberapa besar kalau menurut Anda hitung-hitungannya operasi militer Iran ini? Untuk kapabilitas militer Iran sendiri, mereka memiliki kapabilitas yang sangat besar. Utamanya dari network proxy dan juga kapabilitas rudal dan drone yang mereka miliki secara domestik.
kelompok-kelompok proksi ini masing-masing juga memiliki kapabilitas yang sangat besar. Banyak kelompok juga ada di Irak, Suriah, Yemen, Lebanon, dan juga di Gaza dengan Hamas yang itu juga mengitar Israel dari berbagai sisi. Iran sendiri juga memiliki kapabilitas serangan rudal yang sangat besar yang selama ini juga menjadi faktor deterrent kepada AS, Arab Saudi, dan Israel, dan membuat mereka tidak ingin melakukan peperangan dengan Iran. Sebaliknya, Israel juga memiliki kapabilitas militer yang sangat besar, tapi mereka akan sangat kewalahan jika harus melawan Iran sendiri dan juga berbagai kelompok sahabatnya yang terletak di berbagai negara sekitar Israel. Jadi artinya jika dibandingkan Israel, Iran beserta proksi-proksinya ini akan sebandingkah atau lebih kuat Iran? Sulit untuk dibilang akan sebanding atau tidak, tapi yang pasti bisa dibilang sekarang adalah Israel akan sangat kewalahan jika disuruh lawan mereka semua pada saat yang sama. Oke. Jika kita lihat ada perang di 2006 antara Israel dan Hizbullah, mereka juga sangat kesusahan. Padahal itu hanya Hizbullah sendiri yang memiliki arsenal rudal yang juga sangat besar. Jika digabung dengan Hamas, dengan Houthi, dan juga dengan Iran sendiri, Israel akan sangat kewalahan. Oke, Mbak Dina, kalau Anda melihatnya dampak ketegangan antara Iran dan Israel ini bagi kawasan Timur Tengah akan seperti apa? Tujuan dari Israel, justru saya melihatnya di sini Israel ya, adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat bukan lagi kepada Israel dengan kasus Gaza dan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi di sana, tetapi kepada Iran. Jadi saat kita mendengar percakapan seputar Israel dan Iran, yang perlu kita sadari di sini adalah ada yang letaknya di panggung depan, ada yang posisinya di belakang layar. Jadi statement-statement yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus bisa kita pilah antara mana yang tujuannya itu untuk menggentarkan tadi, deterrence ya, fungsinya untuk menggentarkan lawan, dan yang realita di belakang. Karena dalam situasi yang ada seperti sekarang, walaupun Iran itu kuat secara rudal, misil, dan bahkan katanya dia punya persenjataan yang bisa menjangkau Israel langsung dalam waktu 7 menit gitu ya, kalau dia mau, itu fungsinya lebih untuk menggentarkan. Kita nggak boleh lupa bahwa 1 April Iran itu diserang konsulatnya oleh Israel, dan 2 orang jenderal mereka terbunuh di situ. Dan mereka mengajukan ke PBB, waktu itu ke Dewan Keamanan, untuk membahas soal ini, bahwa ini melanggar hubungan diplomatik ya, karena harusnya konsulat itu punya imunitas. Tetapi ini ditolak oleh negara-negara major powers, negara besar. Di sini menurut saya di sini Iran kemudian merasa bahwa kalau dia tidak melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa mereka mampu, di situ secara domestik dan secara internasional mereka kemudian akan dipandang tidak kuat gitu. Ini penting untuk negosiasi ke depannya ya, karena kita tahu dalam konteks hubungan antara Iran dengan Amerika, juga dengan negara-negara besar di PBB, mereka sedang berusaha menekan Iran untuk negosiasi soal nuklir kan. Kembali lagi ke poin itu yang di tahun 2018 itu sempat ditinggalkan oleh Donald Trump. Jadi dalam bargaining itu kan kita harus harus kelihatan titik kuatnya di mana supaya lawan tidak melecehkan gitu. Jadi secara garis besar, secara bahasa yang sederhana, apa sebenarnya tujuan Israel awalnya untuk menyerang konsulat ini? Apakah bukankah justru ini bisa membuka yang sebelumnya perang bayangan antara Israel dan Iran ini? Ini yang menarik karena belum ada poin yang bisa meyakinkan negara-negara besar termasuk Amerika Serikat buktinya untuk mendukung Israel ya, karena buktinya tanggal 25 Maret kemarin berhasil lolos di Dewan Keamanan PBB satu resolusi di mana Amerika memilih untuk abstain, untuk pertama kalinya abstain untuk agar terjadi gencatan senjata selama bulan Ramadan. Ini berat sekali tentu buat Israel menerima kenyataan ini, karena garis politik Israel saat ini sangat kanan, sangat agamis. Dan berhadapan dengan Iran yang juga sekarang sangat kanan dan agamis, ini seakan-akan ditamparan besar gitu ya di wajah Israel. Jadi Israel sedang menggeliat, berusaha untuk menunjukkan diri melawan terhadap tekanan-tekanan yang ada, termasuk juga dari Amerika Serikat. Menurut saya itu tujuannya. Mas Peter, kalau Anda melihatnya setelah diserang dengan ratusan drone dan juga rudal, apakah Israel akan membalas serangan udara Iran ini?
ada kemungkinan akan membalas, tapi itu kembali lagi tergantung kepada apa yang diinginkan oleh pemimpin politik dan militer Israel. Jika mereka ingin mengeskalasi hingga titik perang, mereka akan membalas dan akan menargetkan Iran secara langsung. Tapi itu ada konsekuensi di mana AS sudah membuat statement bahwa mereka tidak ingin ikut-ikut jika terjadi perang terbuka antara Iran dan Israel. Juga ada konsekuensi di mana yang saya bilang tadi, ada banyak kelompok-kelompok sahabat Iran yang berada di sekitar Israel yang juga memiliki kapabilitas yang sangat besar. Jika terjadi perang terbuka antara Iran dan Israel, itu akan melibatkan kelompok-kelompok tersebut dan Israel akan sangat kewalahan. Jadi menurut saya tergantung apa yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin untuk mengekskalasi hingga perang atau mereka ingin untuk cukup sampai sini saja. Karena itu yang juga dikatakan oleh Iran kemarin. Mereka mengatakan bahwa the matter has concluded dengan serangan ini. Mereka tidak akan melakukan serangan lebih lanjut jika Israel tidak respon juga. Amerika menyatakan, memastikan bahwa pihaknya tidak akan terlibat antara eskalasi Israel dan juga Iran. Apakah ini juga nantinya memastikan negara-negara lain, baik itu blok barat dan juga blok timur, untuk tidak terlibat dalam eskalasi ini? Usai jeda kami masih akan membahasnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita akan lanjutkan dialog sore hari ini. Mbak Dina, ini kan Amerika Serikat sudah memastikan dalam pernyataan resminya untuk tidak ikut dalam eskalasi yang terjadi antara Iran dan juga Israel. Apakah pernyataan Amerika Serikat ini juga memastikan negara-negara lainnya untuk tidak ikut campur dalam eskalasi ini? Kalau yang dimaksud adalah negara-negara barat, ya. Jadi kalau kita bicara lagi-lagi, ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar ya. Di belakang layar itu sebenarnya situasi ekonomi negara-negara Eropa yang menjadi sekutu Amerika Serikat itu bukan dalam posisi yang baik-baik saja. Krisis Ukraina itu menyebabkan juga krisis di dalam negeri banyak negara-negara Eropa. Dari segi harga minyak saja itu sudah sangat memberatkan untuk perekonomian mereka. Jadi posisi misalnya terakhir itu ada pembahasan soal dana IMF dan World Bank yang notabene itu sebenarnya kontribusi dari negara-negara maju yang dari barat itu ya, itu berkurang. Amerika kesulitan juga untuk securing dana ya untuk kelanjutan aneka program-program dua lembaga keuangan besar itu. Jadi di belakang layar nggak mungkin sih sebenarnya negara-negara barat itu kemudian mau mengeluarkan uang ekstra lagi untuk kegiatan perang yang belum tahu ujungnya sampai kemana. Nah, tapi kalau di depan layar kita juga lihat Biden immediately atau segera sesudah kejadian serangan Iran itu kan langsung bilang akan mengumpulkan negara-negara G7 kan, dan kita lihat negara-negara G7 juga langsung mengeluarkan statement yang condemn gitu ya, mengutuk. Jadi statement yang sangat keras, berbeda dengan statement negara-negara Timur Tengah yang sekutunya Amerika seperti Arab Saudi misalnya. Mereka hanya ambil posisi tolong lebih sabar, tahan menahan diri gitu kan. Jadi dalam realitanya nggak ada yang ingin perekonomian mereka jadi jauh lebih buruk daripada kondisi yang sekarang. Oke, yang menjadi kekhawatiran banyak pihak saat ini adalah di mana eskalasi antara Iran dan juga Israel ini bisa memicu adanya perang dunia ketiga. Menurut Anda? Menurut saya masih jauh posisi itu, setidaknya kalau kita bicara dalam waktu mungkin sampai mungkin 2-3 tahun ke depan, sepertinya sejauh mata bisa memandang ya, itu situasi yang masih berusaha untuk disingkirkan sejauh-jauhnya. Ketegangan akan terus meningkat karena posisi geopolitik dan geostrategis itu saat ini dalam posisi yang ibaratnya gempa bumi, terjadi pergeseran yang cukup sistematis dan tektonik gitu ya, sangat mendalam gitu untuk sejumlah negara. Ada faktor keuangan, perdagangan, kemudian juga hutang berbagai negara yang kemudian itu menyulitkan perekonomian sehingga mereka harus bangkit secara politik untuk menunjukkan kekuatan negara-negara besar ini. Tetapi untuk terlibat lebih jauh, kita akan lebih menyaksikan banyak proksi ya, perang-perang proksi. Oke, Mas Peter, ini kan Iran mengancam serang Yordania setelah Yordania tembak jatuh drone milik Iran. Apakah akan makin panas hubungan antar kedua negara ini? Kemungkinan akan semakin panas seperti yang Mbak Dina bilang tadi, tapi unlikely juga untuk kedua sisi ingin eskalasi hingga ke tahap perang regional.
Ini akan sangat merugikan untuk pertahanan negara-negara seperti misalnya Yordania dan negara-negara lainnya juga yang secara geografis akan berada di tengah-tengah perang di mana ada banyak sisi di sekitar negara tersebut. Misalnya seperti tadi Israel di sekitarnya ada kelompok-kelompok Iran di Suriah, di Lebanon, di Irak dan juga di Yemen. Betul juga halnya untuk Yordania yang berada di tengah-tengah. Jadi untuk banyak negara di Timur Tengah, termasuk Israel dan Iran dan Amerika Serikat dan lain-lainnya, saya juga melihat mereka walaupun ketegangan tersebut akan terus ada, konflik terbuka antara negara akan kemungkinan besar tidak akan terjadi, tapi konfliknya akan berpindah kepada proxy warfare, di mana konflik-konflik kecil seperti yang kita melihat di Perang Dingin. Jadi konflik secara tidak langsung yang tidak melibatkan negara-negara tersebut secara langsung, tapi melibatkan kelompok-kelompok lain di tempat-tempat tersebut. Oke, Mas Peter, seperti yang Anda tadi sudah sempat sebutkan bahwa kekuatan militer antar kedua negara ini bisa dikatakan cukup kuat. Tapi ada kekhawatiran Israel juga khawatir jika Iran bersama proksi-proksinya bersatu seperti itu. Lalu bagaimana melihat kekuatan militernya? Kekuatan militer dari sisi Israel Kedua negara. Masing-masing juga memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Kami melihat kemarin bahwa Israel aerial defense systemnya juga cukup baik dan juga mereka memiliki kemampuan rudal dan kemampuan militer yang lainnya yang juga sangat kuat. Selama ini kita juga, walaupun Israel belum pernah mengkonfirm atau deny, mereka juga mungkin memiliki kemampuan nuklir. Iran juga selama ini katanya tidak membuat program nuklir, tapi mereka juga memiliki program rudal yang sangat besar dan juga memiliki dukungan pembangunan kapabilitas dari Rusia dan Tiongkok. Jadi dari banyak sisi tersebut, kedua negara itu memiliki kemampuan yang sangat besar yang membuat perang regional akan menjadi juga sangat rusak bagi semua negara yang ada di sini. Untuk kekuatan strategi, kekuatan militer antar kedua negara ini bagaimana Anda melihatnya? Kekuatan strategi? Boleh diulang pertanyaannya? Ya. Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Kalau tadi Anda menyebutkan militernya cukup kuat, alat-alat senjata juga cukup kuat. Bagaimana dengan strategi kedua negara ini? Baik, secara strategis Iran selama ini itu lebih seperti yang dibilang Mbak Nina juga lebih memilih strategi proxy warfare, di mana kita memberikan training dan juga kapabilitas militer kepada kelompok-kelompok yang berserakan di sekitar Timur Tengah dan mereka yang melakukan peperangan terhadap kelompok-kelompok lain yang menjadi rival dari Iran. Sedangkan untuk Israel mereka melakukan peperangan itu sendiri. Jadi itu perbedaan strategis yang mereka miliki. Untuk Iran, kelompok-kelompok tersebut juga merupakan cara untuk Iran meningkatkan power projecting dan influence projecting mereka di wilayah Timur Tengah. Jadi mereka memiliki network yang sangat luas dibandingkan dengan Israel yang memiliki wilayah yang cukup kecil dan juga power project influence yang cukup kecil jika tidak menghitung kekuatan dari AS sendiri. Oke, Mbak Dina, ini kan PBB meminta semua pihak untuk menahan diri terkait konflik Iran dan Israel. Menurut perspektif Anda, apakah ini akan dipatuhi oleh negara-negara baik itu di blok barat ataupun di blok timur? Kalau kekerasan menurut saya ini masih akan merajalela di mana-mana. Yang harus diwaspadai adalah kekerasan terhadap masyarakat sipil yang lebih ditunjukkan untuk kekuatan destruksi atau pengrusakan ya. Itu yang digunakan oleh sejumlah negara untuk menunjukkan bahwa mereka kuat dan patut dipertimbangkan. Jadi stake-nya atau taruhannya sekarang semakin tinggi, itu yang harus kita waspadai. Dan ini tanda-tanda yang memang sangat tidak baik ke depannya karena negosiasi berarti bisa jadi tiba-tiba ditaruh di garda belakang. Kuncinya di sini sebenarnya adalah Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat keputusan untuk perang atau tidak perang sebenarnya sangat bergantung pada Amerika Serikat. Tinggal kita lihat aja politik Amerika Serikat khususnya sesudah pemilu 2024 ini akan seperti apa tendensinya. Kalau ternyata Donald Trump naik lagi, justru saya pikir urusan ekonomi itu akan lebih mengemuka daripada perang ya, karena dia sangat rasional dalam hal ekonomi. Mungkin ya, kalau kecuali ada perubahan strategi tertentu dari dia. Tapi negara-negara lain yang menjadi sekutu Amerika Serikat hari ini tidak dalam posisi untuk memberi amunisi SDM, manusia, uang, ataupun tempat ya, karena situasi ekonomi sekarang sedang dibangun untuk koridor-koridor kerjasama ekonomi, lalu tiba-tiba harus dikorbankan gitu ya untuk satu perang yang
Oke. akan dinikmati hasilnya oleh negara lain, notabene Amerika Serikat. Itu yang negara lain pasti akan berhitung betul. Oke, Mas Peter terakhir, kalau tadi Mbak Dina menyebut bahwa posisi Amerika Serikat ini juga disebut akan menjadi penentu. Yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah ketika Amerika Serikat akan membantu Israel, di mana nanti Korea Utara dan juga Rusia akan justru membantu Iran. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya setuju banget sama yang Mbak Dina bilang tadi sih. Banyak negara-negara walaupun mereka berada di dalam sisi tertentu untuk mendukung Israel atau mendukung Iran, mereka juga tidak menginginkan konflik yang hingga titik konflik terbuka regional. Kami melihat juga Rusia, baik Tiongkok, baik Korea Utara banyak menggunakan taktik-taktik dalam zona-zona abu-abu, gray zone konflik. Kecuali Rusia yang sekarang sudah menyerang Ukraina secara langsung. Kenapa? Karena perang terbuka akan sangat merugikan secara ekonomi dan politik juga. Dan juga perang itu tidak unpredictable ya. Kalau kita melihat kapabilitas militer, walaupun sebuah negara memiliki kapabilitas militer yang besar, misalnya dalam hal Rusia dan Ukraina sekarang, Rusia berpikir mereka akan menyelesaikan konflik ini dengan cepat, tapi buktinya sudah 2 tahun lebih konflik ini berjalan. Kalau kita balikan itu dengan situasi yang di Timur Tengah, konflik besar yang melibatkan negara-negara besar juga, kita tidak tahu akan sebesar apa dampaknya secara regional atau secara dunia. Dan saya yakin negara-negara besar juga memikirkan hal itu. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mas Peter Pandi, peneliti hubungan internasional CACS, dan juga Mbak Dina Raharja Prapto, pengamat hubungan internasional, pendiri Synergy Policies. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.